La ilaha illallah. Tidak ada selain At-Tijani. Pantas kalau Syekh Ahmad Tijani mengatakan, orang yang ikut ajaranku dilakukan betul-betul dijamin masuk surga. Saya yakin 100%. Tapi syaratnya istiqomah loh. Syaratnya apa? Iya. Enak kita sebetulnya. Kembali kita, ya, makanya saya ingin dan insya Allah kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat. Saya juga karena ketika hidupnya Habib Lukman, saya selalu hadir istiqomah, kecuali ada udzur. Insya Allah setiap acara-acara di sini saya siap hadir, insya Allah. Supaya kita meningkatkan, ya, kualitas keimanan kita, meningkatkan wawasan kita, baik wawasan syariah atau wawasan tijaniyah. Kita kembali hikmah kematian. Ini karena kita memperingati 40 hari wafatnya Habib Lukman. Tadi Nabi mengatakan meninggalkan penasehat berapa? Natiqun, yang bersuara, yaitu kita tadi bicara surat Yasin. Ayat yang keberapa? 65. Al-yauma, hari ini, hari kiamat. Nakhtimu ala afwahihim. Semua lisan kita ditutup oleh Allah. Lisan kita semua ditutup oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim. Yang bicara nanti hari kiamat tangan. Kita harus terima dengan iman, jangan dengan otak. Kalau dengan otak, masa tangan bisa bicara? Nanti kita akan lihat sendiri bagaimana tangan kita berbicara. Tangan kita bicara, wa tashhadu arjulu. Ini kaki ngomong, betul ya Allah yang dibicarakan oleh tangan. Betul itu. Allah. Bicaranya apa? Bimakanu, apa yang kita lakukan. Ini kan ayat memberi nasihat kepada kita bahwa yang kita lakukan semuanya direkam oleh tangan kita, akan dilaporkan kepada Allah. Kira-kira kita ingin mendengarkan laporan yang baik apa yang jelek? Satu saat kita akan melakukan kejelekan. Oh, nanti bagaimana ketika kita diungkap di hadapan Allah oleh tangan kita? Ini para hadirin. Ini namanya nasihun natik. Kemudian penasehat yang kedua, nasihun somit. Penasehat yang diam. Apa penasehat yang diam kata Rasulullah? Al-Majid. Orang mati itu menasehati kita, tapi diam. Ini malam ini Habib Lukman lagi menasehati kita. Lagi menasehati kita. Ini Habib Lukman sekarang lagi ngomong sama keluarganya. Hai istriku, anak-anakku, cucu-cucuku, jamaahku, aku sudah hidup di alam akhirat 40 hari. Ini Habib Lukman lagi nasihati kita. 40 hari aku sekarang sudah hidup bukan di alam dunia, tapi di alam akhirat, alam kubur. Kapan waktunya? Kita semuanya pasti akan ngikuti. Akan apa? Maaf, ini ngomong mati. Habib Lukman meninggal dunia. Meninggal dunia kan bahasa kasarnya apa? Mati. Habib Lukman meninggal dunia berapa bulan yang lalu. Umi, ibu saya meninggal dunia. Teman-teman saya banyak yang sudah meninggal dunia. Tetangga meninggal dunia. Kitanya juga akan mati. Kita semua akan mati apa enggak? Sudah tahu belum yang namanya mati? Tahu enggak yang namanya mati? Apa itu mati? Kita kembali kepada Al-Quran. Buka surat Tabarok Al-Muluk ayat 2. Di dalam surat Al-Muluk ayat 2 Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta. Iya. Jadi mati itu bahasa Al-Quran al-maut. Mati itu bahasa Al-Quran al-maut. Tapi orang Indonesia akan mengatakan al-maut kepanjangan. Jadi mengatakannya apa? Mati. Jadi mati itu bahasa Al-Quran. Coba telusuri. Indonesia tidak punya kata-kata mati. Tapi mati itu al-maut dari Al-Quran. Ulama-ulama ahli tafsir memberikan satu ta'rif. Mahwal maut. Apa yang namanya mati? Mereka
Mereka mengatakan intiqal min dari dunya ila daril akhirah. Yang namanya mati adalah pindah dari hidup di alam dunia menuju hidup ke alam, dari hidup di alam dunia menuju hidup alam akhirat. Jadi kalau orang mati itu namanya pindah. Kebanyakan kan kita mengartikan mati apa sih? Selesai apa, habis apa, ya? Sebetulnya mati itu pindah dari hidup di alam dunia menuju hidup ke alam. Berarti Habib Lukman sudah pindah hidupnya di alam sudah berapa hari? 40 hari. Allah sallu ala nabi. Dari cintanya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita, Nabi memberitahu kepada kita, hai umatku, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Al-qabru, al-qabru itu kalau diartikan sini apa? Kuburan. Kuburan adalah tempat pertama manusia hidup di alam. Pertama kali manusia hidup di alam akhirat namanya alam kubur. Alam apa? Kemudian Nabi mengatakan di alam kubur tempat hanya ada dua. Di alam kubur tempat hanya ada berapa? Dua. Pertama, Raudhatul Jannah, taman surga. Bapak-bapak kalau dengar kata-kata taman, bayangannya bagaimana? Indah apa enggak? Itu bayangan dunia. Surga kayak apa? Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita calon-calon penduduk taman surga. Kata Nabi, di alam kubur tempat hanya ada dua. Pertama adalah taman surga. Yang kedua, hufratun niron, lubang neraka. Kira-kira panas tak? Panas. Maaf, sebetulnya saya tidak perlu tanya. Tapi ini supaya lebih mantap. Kalau tadi kata Nabi, tempat hanya ada berapa? Dua. Taman surga atau lubang? Bapak-bapak semuanya kalau sekarang disuruh milih, milihnya taman surga apa lubang neraka? Taman surga semua. Saya mau tanya lagi, milihnya kapan? Ini Habib Lukman lagi nasihati kita loh. Lagi nasihati kita. Kita semuanya milihnya taman, milihnya kapan? Sekarang. Malah dicatat, diukir di dada kita. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Ini bukan ngomong 9 April, bukan. Kalau itu caleg ya, lain. Ini milih untuk siapa? Diri kita. Jangan sampai salah pilih. Iya. Dicatat Bapak-bapak. Hidup adalah apa? Pilihan. Di dunia kita terus ibadah kepada Allah, hadir majelis seperti ini, ya. Kemudian kita zikir lazimahnya, ya Allah. Kembali tadi saya ngomong, ketika Nabi berbicara tentang kiamat, meneteskan air mata itu Nabi. Dari begitu dahsyatnya. Tapi ada manusia-manusia di hari kiamat yang diberi naungan oleh Allah. Di antaranya ini adalah programnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani menganjurkan ikhwan Tijani untuk sholatnya jamaah. Sholatnya apa? Kalau sholat jamaah, kalau tidak di masjid, jadi musola itu hanya lughawiyan saja. Musola ya masjid. Masjid artinya apa? Tempat sujud. Tempat apa? Allah. Rasulullah dalam hadis Muslim mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ya. Ada 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah di tempat di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu. Di antara 7 itu apa kata Nabi? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu rindu kepada masjid. Mau apa kita rindu kepada masjid? Salat jamaah. Salat apa?
Pantes kalau Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani mengatakan, orang yang ikut ajaranku akan masuk surga. Orang yang ikut ajaranku di hari kiamat tidak akan panas. Sebab hatinya selalu rindu kepada Mas Yasin. Ini para hadirin. Jadi kalau kita ungkap ajaran Syekh Ahmad Tijani luar biasa. Kemudian begini. Tadi kita ngomong mati ya. Ngomong apa? Mati. Takut mati. Nggak takut mati. Siap-siap mati. Nggak siap mati. Dipikir mati. Nggak dipikir mati. Kira-kira mati perlu dipikir apa enggak? Enggak. Yang perlu dipikir apa? Kepengin matinya seperti apa? Itu yang perlu dipikir. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kepenginnya matinya seperti apa? Husnul apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah itu dua kalimat, husnul dan khotimah. Husnul artinya baik, khotimah artinya penutupan. Yang dinamakan husnul khotimah, penutupan hidup kita dengan ditutup yang baik. Penutupan yang paling baik adalah ucapan terakhir seorang hamba akan meninggalkan dunia, menggerakkan lisannya, digerakkan lisannya oleh Allah dengan ucapan La ilaha illallah. Allahumma ja'alna minhum. Saya mau tanya bapak-bapak, kira-kira husnul khotimah datanya tiba-tiba apa perlu dicari? Nyarinya kapan? Ini Habib Lukman lagi nasihati kita. Jamaahku, sekarang loh cari husnul khotimah. Bukan nanti. Sekarang loh pesen Raudhatul Jannah. Bukan nanti. Ada orang dimasukkan lubang kubur, ditutup pakai tanah, yang ngubur ulang dibanguni oleh mungkar nakir, dibawa ke lubang neraka. Orangnya teriak, maaf mungkar nakir, aku salah pilih. Kira-kira bisa pulang lagi ke Bogor, ke Caringin? Nggak bisa. Dikebuk lagi sama mungkar nakir. Dungu kamu. Sekarang bukan ngomong gitu. Sekarang tinggal ditaruh aja. Kamu milih ketika hidup di alam dunia. Kita pengen husnul khotimah, nggak mungkin. Ketika kita sudah berbaring, badan kita sudah tidak bisa apa-apa, mata kita terbuka, orang sudah mengerumuni kita, yang rumuni kita lihatnya kitanya lihatnya macam-macam. Ada lihat malaikat maut datang, gemeter. Makanya kata Rasulullah, irqul jabin, keluar keringat di keningnya orang mau mati, karena takut. Ketika melihat malaikat maut, getar ini. Ketika gemetar, Allah menggerakkan lisan kita dengan ucapan La ilaha illallah. Karena apa? Karena pagi sore biasa dibaca 100 kali. Wadifahnya 100 kali. Hailalanya ribuan. Allah. Jadi kita pengen husnul khotimah apa enggak? Saya akan beri resep ini sekarang. Dicatat tapi diamalkan ya. Catat di hati. Resepnya mudah. Ternyata husnul khotimah adalah peringkat yang ketiga. Husnul khotimah adalah nomor ketiga. Harus diawali dua husnul. Harus diawali apa? Dua husnul. Catat ini ya. Pertama husnul ibadah. Husnul. Yang kedua husnul muamalah. Yang kedua, kalau husnul ibadah sudah wujud, husnul muamalah sudah wujud, akan wujud husnul. Tidak mungkin orang bisa dapat husnul khotimah kalau tidak bisa mewujudkan husnul ibadah. Husnul ibadah sudah wujud, tidak mungkin akan mendapatkan husnul khotimah kalau tidak mewujudkan husnul muamalah. Ini semuanya adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang diteruskan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Thariqah Tijani, thariqatul ilmi. Thariqah Tijani adalah thariqah ilmu. Orang Tijani harus ngaji terus. Orang Tijani harus nambah Apa namanya husnul ibadah? Husnul ibadah itu artinya ibadah yang baik. Artinya ibadah yang baik itu apa? Ibadah yang didasari dengan ilmu.
sarungnya si BHS, ya, pakainya jasnya wool, sorbannya yang mahal, tapi enggak ngerti syarat rukunnya sholat. Kira-kira sholatnya diterima enggak sama Allah? Ini dalam Bukhari Muslim pernah diceritakan. Ini misi belum ngantuk ya? Anak saya ikut itu Rehan. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Bisa meneruskan perjuangan kita. Tadi ngomong, Abuya dari Brebes ke Bogor jauh ya, tapi nanti acaranya hanya sebentar ya. Ya Allah. Makanya ini ngajinya agak panjang sedikit ya. Kita beri tadi husnul khotimah harus diawali dengan apa? 2 husnul. Husnul ibadah dengan husnul. Yang namanya husnul ibadah itu ibadahnya didasari dengan ilmu. Itu sesuai dengan ajaran Syekh Ahmad Tijani. Thariqah Tijani adalah thariqah ilmu. Jangan sampai orang ikhwan Tijani tidak datang ke majelis taklim. Dan ini sudah sederet loh. Nama ulama-ulama yang berkaliber internasional yang bergabung dalam thariqah At-Tijani. Dari mulai zaman Syekh Ahmad Tijani sampai hari ini. Allah. Ulama-ulama yang berkaliber nasional itu ulama-ulama yang bergabung dengan thariqah At-Tijani. Saya ingin cerita begini, Pak. Ini ngomong sholat. Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan ada seorang sahabat mau sholat jamaah dengan Rasulullah. Sampai di masjid Rasulullah baru selesai sholat. Ini jamaah ngadep sini, Rasulullah ngadep sini. Itu orang yang sholat terlambat sendirian sholat. Duhur berapa rakaat? Sholat. Rasulullah lihat, Allahu Akbar, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Selesai salam, yataqarrab ila Rasulillah, mendekat kepada Rasulullah. Jabatan tangan. Ketika jabatan tangan, Rasulullah ngomong apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi Pak, sholatnya. Tadi sholatnya belum beres. Karena yang ngomong Rasulullah tanpa tanya langsung Allahu Akbar 4 rakaat lagi. Jadi berapa? 8. Selesai yang kedua mendekat pada Rasulullah. Rasulullah ngomong lagi. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatnya. Belum beres. Allahu Akbar 4 lagi. Jadi berapa? Zuhur 12 rakaat. Selesai yang ketiga mendekat Rasulullah. Ngomong lagi Rasulullah. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kata orangnya apa? Ya Rasulullah, innani la uslihu sholata illa hakata. Alimni ya Rasulullah. Aku tidak bisa sholat ya Rasulullah kecuali yang engkau lihat itu. Kalau ada salahnya jangan diulang-ulang terus ya Rasulullah. Beritahu apa sih salahnya? Kata orangnya. Kata ulama, ini pelajaran. Kalau ndak ngerti harus ngaji. Kalau ndak ngerti ndak mau ngaji, ya salah terus. Setelah tanya, Rasulullah nerangkan. Kata Rasulullah apa? Aku amati sholatmu semuanya beres. Hanya ada satu tadi. Apa sih ya Rasulullah? Kalau sujud hanya nempel aja. Betul. Allah. Tidak ada tumak. Ini ngomong tumak nina aja enggak ketemu di pasar. Ketemunya di mana tumaknya? Majelis taklim. Ini sahabat Rasulullah. Hidup bersama Rasulullah, tapi sering absen ngajinya. Ketika Rasulullah nyampaikan tumak ninah, dia lagi tidak ngaji, tidak ngerti yang namanya tumak. Akibatnya sholat di depan Rasulullah, sholatnya tidak beres. Kita pengen hidup kita beres apa enggak? Pengen apa enggak? Ukurannya sholat. Ukurannya apa? Ada makalah dari Masyayikhut Thariqah mengatakan, qil wazin nafsaka bis sholat. Timbang dan ukur hidupmu dengan sholat. Timbang dan ukur hidupmu dengan sholat. Jadi timbangan hidup kita, ukuran hidup kita adalah apa? Sholat. Maaf. Ini ngomong tumak ninah. Tumak ninah kan namanya tenang setelah bergerak. Ini wajib hukum. Ada orang sholat, Allahu Akbar, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi tidak tumakninah, hanya nempel saja. Sah apa enggak? Enggak. Ada orang sujudnya lama sekali tapi diam, enggak baca apa-apa.
Sah. Sah. Diam. Tumak nina. Gak baca apa-apa. Sah. Baca subhana rabbiyal a'la itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi ya jangan praktek nanti. Kalau sholat yang penting tumak nina, gak usah baca, jangan. Sayang ya. Iya, sayang. Iya. Malah kalau kita sholat di hadapan para mukodam yang dari Maroko, itu subhana rabbiyal a'lanya 9 kali dan 3 kali. Gila, kita kalau sujud sama mukodam yang dari Maroko, sujud lama sekali. Kita hitung 9. Ternyata dalam mazhab Syafi'i boleh sampai 11 kali. Kita sholat sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 11. Ya, tapi kalau jadi imam ya jangan panjang-panjang. Nanti makmumnya keburu ya. Kalau sholat sunnah tidak apa-apa 11 kali. Iya. Begini para hadirin. Nah, jadi kita pengen husnul khotimah, pertama adalah husnul ibadah. Saya pernah membaca para ulama mengatakan ibadah dinamakan husnul ibadah kalau memenuhi 4 syarat. Berapa? Pertama ilmu. Pertama apa? Yang kedua ikhlas. Yang ketiga khusyuk. Yang keempat tumak. Ingat-ingat Pak, tadi dikatakan ukur dan timbanglah hidup kita dengan sholat. Kalau kita sholatnya keburu-buru, ngerti keburu-buru? Mesti hidupnya keburu-buru terus. Nggak tenang hidupnya. Sebab sholatnya tidak tenang. Tapi kalau kita sholatnya tenang, pasti hidup kita akan maaf, pengen nggak sholatnya diterima oleh Allah. Syekh Ahmad Tijani itu memprogramkan supaya semua ikhwan thoriqah At-Tijani sholatnya semua diterima oleh Allah. Makanya kalau sholat jamaah. Kalau sholat apa? Begini, bapak-bapak, ibu-ibu sering beli jeruk apa enggak Pak? Jeruk, tahu jeruk? Kita beli jeruk 1. Beli jeruk berapa? Milih apa enggak? Yang milih yang bagus apa yang busuk? Yang bagus. Kalau milih dibolak-balik kan Pak? Dibolak-balik. Beli 1, milih. Yang diambil yang bagus. Tapi kalau kita beli jeruk 1 keranjang, ngerti 1 keranjang? Borongan. Di sini kalau borongan tempatnya namanya apa sih? Ngerti keranjang? Ngerti kan? Beli jeruk 1 keranjang, milih apa enggak? Di dalam 1 keranjang ada yang busuk apa enggak? Ada. Dibayar apa enggak? Walaupun busuk-busuk dibayar karena borongan. Orang sholat sendirian, malaikat kalau meriksa super ketat. Ini sholat bener apa sholat busuk? Tapi kalau sholatnya jamaah, imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya salam, semuanya diangkut oleh malaikat. Malaikat lainnya ada yang ngeritik, loh itu kan ada sholatnya busuk. Iya, ini sholat keranjangan, sholat borongan. Allah, itulah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Supaya kita sholatnya diterima semuanya oleh Allah. Belum ngomong pahala. Insya Allah kapan-kapan saya bagi-bagikan buku-buku saya. Saya juga ini lagi dalam setting, ada 1 buku kecil namanya Nilai Sebuah Sunnah. Asalnya dari wasiatnya Syekh Ahmad Tijani. Di dalam wasiat Syekh Ahmad Tijani menerangkan tentang mengungkap rahasia di balik sholat jamaah. Dijaminlah orang yang sholat jamaah dijamin hidupnya selamat semua. Kata Syekh Ahmad Tijani, orang sudah ditakdirkan oleh Allah tahun sekian, bulan ini, tanggal sekian, jam sekian, orang itu akan tertimpa musibah. Kata Syekh Ahmad Tijani, tapi orang itu selalu sholat jamaah. Allah mengatakan pada malaikat, malaikat itu orang itu aktif sholat jamaah. Hapus saja takdirku yang akan aku timpakan musibah kepada hambaku karena dia rajin sholat jamaah. Allah, selamat apa enggak? Selamat. Apalagi lagi banyak gempa ini, banyak banjir ya. Betul. Kalau dikatakan at-thoriqah at-tijaniyah hiya safinatun najah. Thoriqah Tijani adalah perahu penyelamat. Kalau ngomong perahu itu di mana? Di laut. Di mana? Di laut. Sekarang darat sudah butuh perahu.
Sekarang daratnya sudah butuh apa? Sebab daratnya sudah bukan banjir air, tapi banjir dosa. Banjir apa? Kalau orang terbawa banjir air kemarin, itu matinya syahid. Tapi kalau kebawa banjir dosa, matinya apa? Allah. Makanya hiya safinatun najat, adalah perahu penyelamat. Sekarang yang kedua, yaitu husnul muamalah, pergaulannya yang bagus. Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani menganjurkan adamul inqita' bi ibadillah. Jangan kita memutuskan hubungan dengan hamba Allah siapapun. Siapapun. Ya. Jangan kita sudah Tijani kemudian menganggap lainnya remeh. Itu bahaya. Itu namanya kita tertipu. Jangan sampai orang masuk Tijani bukan ngumpulkan pahala, malah ngumpulkan dosa. Karena Syekh Ahmad Tijani sampai mengatakan, hai para muqaddam, mungkin ada orang ikhwan yang ditalkin oleh engkau, mungkin ikhwan itu derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dari engkau yang mentalkin. Seorang muqaddam pun dihimbau tidak boleh Saya berulang-ulang dengan jamaah saya membaca Jawahirul Ma'ani. Sampai-sampai Syekh Ahmad Tijani pernah mengatakan, jangan sampai loh kita merendahkan orang lain. Ibadah kita setinggi langit, kalau kita merendahkan orang lain, tidak ada artinya ibadah kita. Namanya su'ul mu'amalah. Namanya apa? Yang kita maukan adalah husnul. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu di dalam kitab Jawahirul Ma'ani itu nerangkan cintanya Allah kepada hambanya. Syekh Ahmad Tijani cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi berdoa diijabahin tidak sama Allah. Nabi Ibrahim itu kalau ada orang yang musuhi dia, musuhi Nabi Ibrahim angkat tangan, ya Allah, itu orang kurang ajar sama aku, matikan saja ya Allah. Langsung kelepek mati. Ada orang datang kurang ajar lagi, ya Allah, ganggu aku itu orang, matikan aja, kelepek mati. Ini yang cerita Syekh Ahmad Tijani. Akhirnya banyak yang mati. Setelah banyak mati, Nabi Ibrahim doa lagi, ya Allah, itu ganggu aku. Kata Allah, ya Ibrahim, kamu jangan doa gitu terus, nanti hambaku mati semua. Kamu itu enggak tahu, kata Allah, itu yang menciptakan aku, jangan suruh mati-mati semua. Kata Nabi Ibrahim, iya ya Allah, tapi itu kan enggak mau iman kepadaku. Oh, kata Allah, itu walaupun tidak mau beriman, tapi aku, kata Allah, masih mengharapkan barangkali dia tidak mau beriman, tapi keturunannya mau iman. Cintanya Syekh Ahmad Tijani sampai-sampai binatang pun harus dihormati, apalagi manusia. Syekh Ahmad Tijani cerita, mengutip dari Rasulullah, ada orang masuk surga gara-gara minumi anjing, padahal orangnya berlumuran dosa. Maksudnya bukan anjing yang berkeliaran ya, jangan salah paham nanti ikhwan Tijani pada pegang anjing, repot lagi. Jangan salah paham ini. Ini hadis Bukhari Muslim. Ada orang pelacur di tengah padang pasir, ada anjing mau mati, kehausan. Dia ambilkan air dari sumur. Tidak ada gelas, sepatunya untuk ngambil air digigit dari kedalaman terus diminumkan. Allah ngomong sama Nabi zaman itu, hai Nabi, itu orang dosanya tidak bisa dihitung, dosa besar, tapi karena dia punya rahmah seperti sifatku, kasihan sama anjing makhlukku, aku ampuni semua dosanya. Tidak begitu lama orang ini mati masuk surga. Ada orang ahli ibadah, habis beli ikan di pasar, ditaruh di meja, lupa ibadah, dimakan sama kucing. Kucingnya dimasukkan kamar, 3 hari dikunci, dibuka sudah menjadi bangkai. Kata Allah, masukkan aja ke dalam neraka itu. Padahal ahli ibadah. Jadi ingat-ingat tadi, pengen husnul khotimah, awalnya apa? Husnul ibadah, husnul muamalah, akan dapat husnul khotimah. Ini jamnya jalan terus ya. Yang terakhir, kalau sekarang kita lagi rame-rame memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, ya,
Tadi Habib Salim sudah terangkan. Sebetulnya intinya Maulid Nabi dan manfaatnya luar biasa. Ini yang perlu kita catat. Dulu ulama tidak mengungkap ini. Saya tidak pernah bicara ini. Tapi perlu saya sekarang bicara seperti ini karena dewasa ini di Indonesia lagi banyak aliran-aliran yang saking bodohnya, dari bodohnya sampai mengatakan Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi syirik. Itu orang yang ngomong gitu di Brebes, saya panggil, nggak mau datang. Sini, saya mau ngadakan Maulid, Anda datang. Nanti lihat, yang syirik yang mana? Gitu loh. Yang bid'ah yang mana? Tadi kan ayatnya disebutkan sama Habib Salim. Allah saja menceritakan nabi-nabi yang dahulu kepada Nabi Muhammad supaya mantap. Supaya apa? Kalau kita mendengarkan ceritanya Nabi Muhammad, kita mantap enggak? Allah telah mendidik kita loh. Dalam Al-Quran Allah telah mendidik kita. Allah kan nurunkan kitab macam-macam. Ya, Allah juga memberi nama-nama penghormatan. Nabi Adam diberi nama penghormatan Abul Bashar, bapaknya manusia sedunia. Nabi Ibrahim diberi nama Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah. Nabi Musa diberi nama Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Yusuf diberi nama Jamalullah, tanda keindahan ciptaan Allah, karena begitu indahnya Nabi Yusuf. Nabi Isa diberi nama Ruhullah, tiupan roh Allah. Giliran Nabi kita Muhammad SAW diberi nama Habibullah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Kalau ngomong cinta luar biasa. Ini artinya Allah mengagungkan dan menghormati Nabi Muhammad. Ketika Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, Allah di sana menceritakan di dalam kitab Zabur, Allah menceritakan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusianya belum wujud badannya di dunia. Kalau wujudnya Rasulullah sebelum segala-galanya. Badannya Rasulullah belum wujud di dunia, tapi namanya sudah lahir. Umatnya Nabi Dawud menanya-nanya, siapa sih itu Muhammad? Kayak apa Muhammad? Kok disebut dalam kitab suci kami? Ketika Allah menurunkan kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam, Allah menyebutkan akan datangnya Nabi Muhammad. Ketika Allah menurunkan kitab Injil pada Nabi Isa alaihissalam, Allah menyebutkan akan datangnya Nabi Muhammad. Ini pendidikan dari Allah. Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Disebut namanya dalam berbagai kitab suci. Nabi-nabi lain tidak disebut. Dalam Al-Quran sendiri apa? Setiap Allah memanggil nama Nabi, dipanggil namanya. Namanya disebut. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Ya Musa, ikhla'na alaik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya Ibrahim, ya Isa. Tapi tidak ada ya Muhammad, tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada ya Muhammad. Terus Allah manggilnya dengan apa? Dengan sifatnya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhal muzammil. Itu disebut oleh Allah di dalam ini Allah mendidik kita supaya kita mengagungkan. Subhanallah. Kalau tadi Habib Salim bercerita tentang salam Allah. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Iya. Masalahnya saya ini di Jawa Barat sudah 5 hari. Iya. Ini ditelepon pagi, nanti ada acara lagi di Brebes. Mudah-mudahan perjalanan kita semua diberi selamat oleh Allah, diberi kelancaran oleh Allah. Itu karena Allah mengagungkan Nabi Muhammad, Allah menghormati Nabi Muhammad, maka alam semuanya menghormati Nabi. Sallu ala Nabi. Alam semuanya menghormati. Maaf, antum yang muhibbin, kalau ada hadis lewat, ulama lewat, kita bagaimana kepala kita? Mau kemana Bin? Mau kemana Pak Kiai? Kan gitu. Itu kalau Nabi lewat, itu pohon-pohon bergoyang, nunduk itu, pohon nunduk. Itu Ibnu Hisham
Dalam berbagai riwayat, tidak bisa disangkal. Allah, pohon menghormati Nabi. Satu saat Nabi lewat. Ketika Nabi lewat, Nabi kedengaran suara, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabi noleh kanan kiri, tidak ada orang kok ada suara salam. Mana ini yang salah? Suara lagi, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Diamati oleh Rasul, ternyata yang salam, yang sholawat, batu-batu bersolawat. Sallu ala Nabi. Batu-batu bersolawat kepada Nabi. Ya Allah, kalau ada umatnya ndak mau sholawat, kalah sama batu. Mendingan batu ya. Allah, ini hadis sahih. Binatang menghormati Rasul. Kalau tadi Habib Salim menyebutkan nama guru saya dalam satu kitabnya, ini baru saja ada kitab yang diterbitkan, ya, Maulid Tiba disarai oleh guru saya. Ketika As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar menerangkan qodamahu qabbalahumal bahaya, itu disebut rawahu Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Bazzar, An-Nasai. Jadi cerita panjangnya begini, tidak panjang-panjang tadi, gini. Jadi satu saat Rasulullah mendengar heboh di Madinah. Heboh, ada apa ini? Iya ya Rasulullah, di kebun korma sana ada onta mengamuk. Onta gila. Kalau di kampung sini ada kuda gila, gimana? Kerbau gila, lari semua enggak? Nah, ini onta besarnya 3 kali kerbau. Orang Madinah takut. Kata Rasulullah, di mana itu yang ngamuk, yang gila? Di sana ya Rasulullah. Ayo aku mau ke sana. Kata para sahabat, jangan ya Rasulullah, nanti engkau diseruduk. Kata Rasulullah, tenang aja. Onta yang di kejauhan sana, lihat Rasulullah lari dengan kencang. Sahabat bertakbir, Allahu Akbar, hati-hati ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tenang, tanahan, minggir. Onta itu datang ke Rasulullah, menunduk, mencium kakinya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Mencium kakinya. Ketika onta menghormati ini. Ketika onta mencium kaki Rasulullah, sahabat berteriak, ya Rasulullah, kalau onta saja binatang mencium kakimu, kami para sahabat berhak mencium kakimu ya Rasulullah. Aku akan cium kakimu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tidak boleh. Orang tidak boleh menyembah kepada orang lain, hanya kepada Allah. Dari tawadunya Rasulullah. Ada riwayat begini, Rasulullah jongkok, itu lisannya onta nempel ke kupingnya Rasulullah, telinganya Rasulullah, bersuara. Ini mukjizat namanya ya. Onta itu ngomong, maaf ya Rasulullah, aku mengganggu ketenanganmu ya Rasulullah. Aku ini ngamuk-ngamuk, ini main gila-gilaan ya Rasulullah. Kata onta, aku sebetulnya tidak gila ya Rasulullah, sehat, tapi aku gila-gilaan ya Rasulullah. Kata Rasulullah sambil senyum, kenapa kamu gitu? Ya Allah, ini tepat. Tadi qori kita terakhir baca ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Ini realisasi Allah, rahmatnya Rasulullah menyebar semua. Onta mengadu. Ini kan mengadu, laporan sama. Makanya kita berhak untuk mengadu kepada Rasulullah. Kalau dalam bahasa ahli sunnah wal jamaahnya tawassul. Apa? Bodoh yang ngomong tawassul, ada dasarnya. Ya, itu dari bodohnya. Jangan dekat-dekat sama orang-orang yang gitu. Nanti nular itu penyakit. Jangan dekat-dekat kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Onta itu ngomong, maaf ya Rasulullah, mengganggu ketenanganmu. Aku ini enggak ngamuk, enggak gila. Pura-pura gila aja ya Rasulullah. Kenapa sih? Gini ya Rasulullah, bagaimana aku enggak gila-gilaan, kata onta. Aku ini sudah tua ya Rasulullah. Ototku sudah linu. Tulang-tulang sudah gerges. Tapi yang punya aku enggak ada tahunya. Tiap hari punggungku dinaiki berat-berat. Daripada ndak kuat, lebih baik gila-gilaan ya Rasulullah. Allah. Daripada ndak kuat ya. Dibela ini onta.
Rasulullah berteriak, aina sahibu hadan naqab? Mana pemilik onta ini? Qoma syabun minal ansor. Seorang pemuda Ansor mengatakan, ana ya Rasulullah, aku yang punya onta ini ya Rasulullah. Sini. Ini onta ndak gila, tapi gila-gilaan gara-gara ente. Kenapa sih ya Rasulullah? Kamu ndak ada tahunya, ini kan sudah tua. Tiap hari dinaiki yang berat-berat, nggak kuat ini. Kamu kalau ngasih sarapan siang-siangan kan, untung ndak kena emah gitu. Gitu berarti. Ini namanya rahmatan lil. Pokoknya kalau cerita ini nih ndak ada selesainya Rasulullah. Cerita Rasulullah ndak ada selesainya. Ini sudah jam 10 lebih. Mudah-mudahan kita tambah barokah. Saya tidak merasakan Habib Lukman meninggal dunia. Seakan-akan beliau ada di tengah-tengah kita. Dan saya yakin Syekh Ahmad Rasulullah hadir tengah-tengah kita. Syekh Ahmad Tijani hadir. Sayyid Ali hadir. Habib Muhammad, Habib Lukman semuanya hadir. Insya Allah kita semua pulang dosanya diampuni oleh Allah. Kita yakin hidup kita tambah barokah. Ilmu kita akan manfaat. Ini atas izinnya keluarga besar ya. Kita semuanya berdoa. Mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh